Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat baik yang telah, sedang maupun yang akan Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam kita curahkan kepada manusia yang luar biasa yang telah melakukan perubahan yang sangat signifikan dari masa jahiliyah menjadi masa penuh peradaban. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, terutama kepada para sesepuh yang saya hormati, para guru-guru, saya mohon izin untuk menyampaikan sesuai dengan yang ditugaskan sebagai koordinator bidang ekonomi. Kita akan bicara mengenai yang simpel-simpel saja, yaitu etika bisnis. Etika ini saya terinspirasi dari sebelum sholat kami diskusi dengan para guru. Alhamdulillah saya diingatkan bahwa memang betul Imam Malik pernah menyampaikan, sebelum kita mencari ilmu yang utama adalah adab. Karena memang kita harus menjadi orang yang beradab. Kaum muslim kalau tidak punya adab, Masya Allah, luar biasa, mengerikan. Banyak orang pintar di Indonesia, tetapi banyak juga yang masuk ke KPK. Mereka karena bisa jadi kurang beradab. Di Pancasila kita juga tahu ada sila yang mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada kesempatan yang baik ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga selalu dirahmati Allah. Yang pertama, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik itu di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesembuhan, sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Dan kita semua yang ada di Masjid Raya Al-Jabar ini, semoga selalu Allah lindungi, dirahmati. Ketika nanti pulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini, keimanan dan ketakwaan kita mudah-mudahan semakin bertambah, kesehatan kita semakin baik, dan hubungan kita dengan sesama umat lebih baik. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya ibadah, tetapi juga bermuamalah. Dan insya Allah hadirin yang saya hormati pasti sudah pada tahu juga bahwa dalam ibadah segala sesuatu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang supaya melaksanakan. Sedangkan dalam muamalah, hukum dasarnya adalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada larangannya. Nah, mari kita coba cermati pasca pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini ke belakang, banyak ekonomi atau bisnis yang kemudian berguguran. Tadi pagi saya melihat di televisi pabrik-pabrik tekstil maupun sepatu mem-PHK banyak karyawannya. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita evaluasi. Kira-kira apa yang menjadi alternatif solusi
supaya bisnis kita bisa lebih baik. Saya mengutip dari jurnal ilmiah Ekonomi Islam. Ternyata tidak kalah penting adalah etika bisnis. Saya menemukan ada 9 etika bisnis ala Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Karena sebagai umat Islam, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari itu tentu sangat dianjurkan, tak terkecuali perihal bisnis. Kegiatan ini salah satu media pendidikan dan bisnis saat menginjak dewasa. Rasulullah SAW pun mantap memilih karirnya sebagai pebisnis. Dan ada dalam buku sejarah Rasul, beliau adalah seorang pembisnis ulung, seorang entrepreneur yang luar biasa. Selama berbisnis, Rasulullah SAW menjadi pengusaha yang sukses dengan tetap menerapkan nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Yang jauh tidak kalah penting yaitu etika bisnis ala Rasulullah itu sendiri. Sebagai umat Islam, sekali lagi kita ikuti jejak Nabi SAW dalam berbisnis. Meneladani etika berbisnis ala Rasulullah ada 9. Yang pertama saya mencoba menyampaikan yaitu bersikap jujur. Etika bisnis ala Rasulullah yang utama dan sangat dijunjung tinggi yakni bersikap jujur. Nabi SAW pun selalu berperilaku jujur saat menjalani bisnisnya. Jadi kita perlu mencontoh sikap terpuji ini agar menjadi pengusaha yang sukses. Sifat penuh kejujuran juga dapat dilihat dari kesesuaian harga yang dibayarkan dengan yang ditimbangnya. Dalam bisnis, kita dilarang untuk berlaku curang dengan menambah atau mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Mutaffifin surat 83. Yang pertama, celakalah bagi orang, ayat pertama, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian ayat keduanya, orang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Selanjutnya pada ayat ketiga, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Inilah peringatan yang Allah berikan, sampaikan agar kita bersikap jujur. Kejujuran itu kunci sukses di mana-mana. Jika kita salah, kita minta maaf, itu jujur. Karena tidak ada makhluk manusia yang selalu benar. Dan tidak ada pula yang selalu salah. Kita masih sebagai manusia. Dan selamanya akan jadi manusia. Kalau sudah wafat tentu jadi mayat, almarhum. Mudah-mudahan kita tergolong ketika wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Yang kedua adalah tolong menolong ibu bapak. Etika bisnis ala Rasulullah selanjutnya yang patut diteladani adalah tolong menolong antar umat Islam atau ta'awun. Sebenarnya dalam hal ini muamalah kita tidak hanya dengan umat Islam saja. Yang bukan Islam pun kita tetap bisa berbaik, berbisnis bersama mereka. Maksud di sini adalah pelaku usaha sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, namun harus memiliki perilaku yang ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama dalam berbisnis atau berusaha. Misalnya dengan mengadakan promosi yang keuntungannya digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak hanya memikirkan duniawi saja, tapi juga mengutamakan akhirat. Karena kita harus menyadari bahwa pada ujungnya di dunia ini adalah wafat. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti. Tidak hanya mendapatkan keuntungan usaha,
Perilaku tolong-menolong dalam bisnis juga bisa mendatangkan kebarokahan. Itulah sebabnya, marilah jangan kita lelah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan kita lelah untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita ketemu orang, kita saling tegur sapa, meskipun belum kenal, kita bisa kasih senyuman. Sesama jamaah misalnya, saya tahu ini tidak semua dari Bandung, yang tadinya tidak kenal kemudian bisa saling berkenalan. Ya, kalau kata Agim, 3S, senyum, salam, sapa. Setelah senyum, kemudian disapa, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Misalnya. Oh, saya dari ini. Nah, komunikasi itulah yang kemudian akan menambah wawasan kita, akan menambah persaudaraan kita. Dengan kita banyak saudara, kalau dalam bisnis istilahnya banyak link, banyak jaringan. Ini barangkali yang kita sudah paham, namun masih ada yang belum mempraktekkan. Berbisnis itu tidak sendirian saja. Seperti hanya sholat tadi, kita berjamaah. Mari berbisnis dari kita, oleh kita, untuk kita. Alhamdulillah di sini juga ada Pak Kiai, Pak Kiai Oman, Pak Kiai RD juga. Insya Allah mudah-mudahan di lingkungan masjid sini ada koperasi syariah berbasis masjid. Berbisnis dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena kita sadari bahwa peperangan saat ini itu bukan perang fisik, tetapi perang bisnis. Di mana-mana kita sudah ada minimarket itu pusatnya sudah dikelola oleh bukan orang Muslim. Mari kita coba. Kami di KPED, Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, menggagas ada gerakan budaya gastronomi, yaitu bagaimana produk-produk lokal seperti halnya misalnya hui, kalau bahasa Sunda hui, umbi, cilembu, dibikin sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, kemudian bisa dikonsumsi dengan dikemas yang bagus, akan lebih bagus. Mungkin di daerah lain tidak ada yang namanya seblak. Di Bandung ada seblak. Itu inovasi-inovasi produk-produk lokal yang kemudian ditumbuh majukan sehingga menjadi produk yang bisa jadi andalan. Mari kita berubah, jangan bangga dengan produk impor. Karena sesungguhnya potensi di daerah kita sangatlah banyak. Terutama makanan. Kota Bandung sangat banyak. Ini para pendatang-pendatang yang dari luar Bandung biasanya sepulang dari Masjid Raya Al-Jabar bisa belanja-belanja. Begitu. Yang ketiga, etika bisnis Rasulullah lainnya yang perlu kita teladani, yakni tidak menumpuk harta. Menumpuk harta dalam hal ini adalah menimbun barang-barang yang akan dijual sehingga nanti bisa dibeli pelanggan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Cara berbisnis seperti ini sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW juga, sebab lebih banyak menciptakan kerugian pada orang lain. Bisa dibayangkan bahwa jika terjadi penumpukan barang, pelanggan yang membutuhkan akan sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Akibatnya bisa menciptakan perpecahan antara ada perebutan barang di mana-mana. Dalam teori ekonomi itu supply demand, ya. Ada yang mensuplainya sedikit, demandnya banyak, atau yang memerlukan banyak, tentu barang itu akan jadi rebutan. Kita sudah tahu ya, diantaranya mungkin beberapa waktu lalu ada gas, dan terbukti juga ada yang menimbun. Ini perbuatan yang tentu dilarang oleh agama kita, dan negara pun melarangnya, hukum positif melarangnya, karena akan bisa menciptakan perpecahan, perebutan barang-barang di mana-mana.
Keuntungan besar dari menumpuk harta justru menjadikan bisnis kita menjadi tidak berkah. Sebaliknya, atau sebaiknya, tentu hal ini harus dihindari. Selanjutnya adalah yang keempat, barang yang dijual harus barang yang halal. Jika kita ingin menjadi pembisnis yang sukses, dianjurkan untuk meneladani etika bisnis ala Rasulullah yang satu ini, di mana barang yang dijual harus halal dan suci, bukan barang-barang terlarang yang bisa mendatangkan keburukan. Barang haram yang tidak boleh diperdagangkan, dalam hadits Rasulullah SAW, hadis riwayat Jabir, sesungguhnya Allah melarang bentuk usaha minuman keras, bangkai, babi maupun bahkan patung. Selain halal, kegiatan usaha yang dilakukan juga harus terhindar dari riba. Melebihkan selisih harganya bukan dalam jual beli, tapi riba itu adalah misalnya dalam utang piutang. Pinjam 1 juta, dibayarnya 1.100.000. Meskipun kecil tetap saja itu riba. Atau bahkan yang sering terjadi, bank bahasa Sundanya banyak, bank emok ya, bank emok. Utang 1 juta terimanya 950.000. Ngembalikannya 1.100.000. Ini dilarang. Untuk itu memang kita harus mengatasinya dengan ada kegiatan ekonomi kita. Ekonomi syariah. Dan alhamdulillah di MUI Kota Bandung itu ada Koperasi Syariah Masjid, Kosama. Jangan dikira di lingkungan MUI Kota Bandung di Sadang Serang itu aman-aman saja Bapak Ibu. Serogeno di seperti Bank Emok teh, Bank Kelek disebutnya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah teratasi dengan bergabung menjadi anggota koperasi. Pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Gitu. Jadi halalun thayyiban. Kegiatan usaha dilakukan harus terhindar dari riba, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jadi ini sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Selanjutnya yang kelima adalah bersaing secara sehat. Nah, barangkali di sini kadang-kadang ada persaingan yang tidak sehat. Tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan usaha yang lain supaya pelanggan membeli terhadapnya. Termasuk juga hati-hati ibu bapak. Saat sekarang sudah mendekati masa kampanye atau masa pemilihan umum, tidak perlu kita menjelek-jelekan lawan politik kita. Yang lebih utama, mari kita tunjukkan, kita tonjolkan kemampuan kita. Kalau kita berbisnis, produk yang kita jual, kita tonjolkan kelebihannya. Hal ini sudah diterangkan juga secara jelas dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian memiliki tujuan untuk menjelekkan apa yang dijual yang lainnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oleh sebab itu, bersainglah secara sehat dengan bisnis yang lain yang memang misalnya serupa. Tadi analogi yang lain adalah misalnya dalam soal pemilihan umum, kita tidak perlu menjelek-jelekan. Sangat menyedihkan beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu ada istilah kadrun, ada istilah yang satu itu sangat menyedihkan. Jadi mari kita tonjolkan kemampuan atau produk baik kita, produk knowledge kita perbanyak. Kita bisa lebih unggul tanpa berusaha menjelekkan orang lain. Dengan fokus memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Nah, barangkali soal pelayanan ini juga jauh lebih penting terhadap pelanggan. Kalau kita lihat di minimarket ada yang masuk langsung disapa dengan selamat datang, selamat berbelanja. Kita muslim, alangkah baiknya lebih dari itu. Kadang-kadang sambil tidak melihat orangnya. Ini lagi-lagi adab Pak Kiai. Kalau kita bisnis, pandanglah orang yang datang, sampaikan senyum salam sapa tadi.
Sehingga orang merasa bahasa Sunda namah diangken. Kadang-kadang sedang sambil di cash register sambil ngetik selamat datang, selamat berbelanja, tidak melihat orangnya. Nah, ini juga adab juga. Mudah-mudahan bisnis yang kita tekuni adalah bisnis yang betul-betul bisa menghargai orang lain. Rezeki, kita tahu bahwa rezeki yang kita peroleh itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut untuk menghadapi persaingan usaha, karena apa yang menjadi hak kita akan kembali pada kita juga. Jadi kita tidak perlu khawatir, waduh, nanti jangan-jangan dengan cara yang bersih begini rezeki kita berkurang. Insya Allah pasti janji Allah tidak akan salah, tidak akan salah. Yaitu bahwa setiap kita sudah diberi rezeki sampai akhir hayat nanti. Kalau kita sudah wafat berarti rezeki kita sudah habis sampai di situ untuk di dunia. Yang keenam adalah transaksi jual beli ini tidak boleh dengan cara paksaan. Bahasa orang mah jual dedet, ada ya, jual dedet. Harus beli. Misalnya jual buku, ini buku dijual. Kemudian etika bisnis ini juga penjual maupun pembeli harus sama-sama ridho. Jangan terlalu memaksakan kehendak agar orang-orang membeli usaha yang kita jual, produk yang kita jual. Tapi kita tunjukkan manfaatnya. Ya, pentingnya seorang marketer atau sales menjelaskan produk ini apa manfaatnya. Bukan kita menjelek-jelekan produk orang lain. Firman Allah dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Oleh sebab itu, pastikan kita berbicara dahulu dengan pelanggan, kita akadkan terlebih dahulu harga sekian, setuju gitu. Dengan demikian maka negosiasi ini penting, akan mencapai mufakat, bukan untuk menambah persoalan tapi untuk mencapai solusi yang terbaik di kedua belah pihak. Dalam hal ini pun tidak terlepas tidak hanya berdagang tapi bermuamalah yang lain. Kita bisa ada satu titik temu, bukan untuk menambah masalah tapi untuk mencari solusi. Karena kita diingatkan pula, semoga kita selalu menjadi bagian dari solusi. Dua terakhir, yang pandai melihat peluang, ini tidak kalah penting ibu bapak, atau dalam hal ini meneladani Allah, meneladani Rasulullah SAW dengan cara yang beliau lakukan, yaitu fatonah, pandai melihat peluang, memanfaatkan peluang tersebut untuk kebaikan. Nah, kita bisa meneladani sifat ini dalam berbisnis, peka terhadap permasalahan di sekitar kita. Di lingkungan kita ini yang dibutuhkan apa? Ya. Penataan di Masjid Raya Al-Jabar ini terus ditumbuh majukan. Para pedagang-pedagang sedang terus ditertibkan, termasuk parkir juga terus ditertibkan. Ini tentu tidak bukan hal-hal yang negatif, tapi justru untuk mencari solusi yang terbaik. Yang terakhir, sebagai pengusaha kita harus memperlakukan orang-orang yang menjadi bawaan kita atau karyawan kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya mengatur tentang cara jual beli, etika bisnis Rasulullah SAW juga mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan karyawannya secara manusiawi, tidak semena-mena. Saya pernah melihat di suatu perusahaan yang menggunakan prinsip ekonomi. Mohon maaf, prinsip ekonomi itu tidak sepenuhnya benar di dalam Islam. Mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian orang atau pengusaha yang tadi saya pernah lihat itu mempekerjakan karyawan, kemudian karyawannya diminta lembur, dikasih makan malamnya mie instan. Tidak manusiawi.
Padahal di Islam semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan mendapatkan balasannya. Tidak hanya ujroh, bi ajrun juga. Rasulullah SAW bersabda, berikan upah pada karyawan sebelum ia kering keringatnya. Artinya ini sangat kita menghargai karyawan. Maksudnya adalah pemilik bisnis dilarang untuk menunda-nunda memberikan upah kepada karyawannya. Besar upah yang diberikan juga hendaknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan di kita di Indonesia ada aturan-aturan UMR, UMK. Nah, kita coba seperti itu. Tentu semuanya dengan persetujuan antara pengusaha dan para karyawannya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dengan kita menerapkan nilai-nilai syariah di setiap aspek, yakni menerapkan nilai-nilai syariah selama menjalankan usaha, ini kita akan lebih tenang. Rasulullah Muhammad SAW menggunakan nilai-nilai syariah dalam segala aspek ketika beliau berbisnis. Dalam hal ini seluruh kegiatan usaha dijalankan berdasarkan syariat Islam berpedoman dengan Quran dan hadis. Ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam bisnis, maka usaha kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita juga akan semakin berkah sebab telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selama menjalankannya. Dengan menerapkan nilai syariah, kita juga akan merasa lebih tenang karena semua keuntungan yang diperoleh benar-benar halal adanya. Halalun thayyibah. Sementara jika menjalankan bisnis di jalan yang dilarang, kita akan diliputi rasa gelisah dan tentunya kita merasa berdosa. Untuk itu, mari kita niatkan, mari kita lakukan bisnis yang syar'i. Yang paling mudah adalah yang tadi 9 poin tadi, yaitu bersikap jujur, tolong menolong, tidak menumpuk harta, barang yang dijual harus halal, bersaing secara sehat, transaksi jual beli tanpa paksaan, pandai melihat peluang, memperlakukan karyawan dengan baik, dan menerapkan nilai-nilai syariah di segala aspek. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah dan bermanfaat bagi Allah, bagi kita semuanya, dan sisa usia kita semoga betul-betul bermanfaat bagi banyak umat, bagi keluarga kita, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mendoakan ibu bapak semua, semoga sepulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini semuanya bertambah ketakwaannya, bertambah baik secara sosial, dan kita semuanya menjadi ahli surga nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.